Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, sebelumnya pada presentasi kali ini kami sebenarnya perkenalkan kami dari kelompok 3 eh, dari mata kuliah etika profesi yang di mana di sini kami akan menjelaskan materi tentang privasi bab 4. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini dengan saya sendiri, Meila Ayudiasari, dengan NPM 2478282, dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Rezal Dizaski dengan NPM 2478286. Dengan saya Nadia Nabiada Zikra dengan NPM 2478287. Oke, baik. Jadi di sini pada pada bab privasi ini, eh, bab ini tuh membahas salah satu isu tentang era digital. Jadi, privasi dalam era digital itu sendiri adalah eh, hal yang sangat penting dalam dunia ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, privasi itu tuh adalah hak dasar setiap individu untuk mengontrol informasi pribadinya. Kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi itu dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Jadi, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, privasi itu tuh semakin menjadi kompleks itu. Data pribadi kini tuh tersebar di internet, aplikasi maupun sistem kesehatan, perbankan maupun media sosial ya. Jadi, maka memahami privasi itu sendiri itu bukan hanya soal hak individu. Jadi, itu juga tuh berkaitan dengan etika hukum dan keamanan nasional. Lalu di sini terdapat pendahuluan. Pendahuluan ini, the change of the next century is not privacy but transparency. David Brin. Nah, pada kutipan David Brin ini, eh, David Brin tuh intinya tuh menekankan bahwa tantangan masa depan tuh bukan hanya melindungi privasi, tetapi juga bagaimana menjaga transparansi itu sendiri. Jadi, teknologi itu hampir semua hal bisa direkam dan disimpan. Sehingga yang lebih penting itu bagaimana kita mengatur penggunaan data itu secara etis. Nah, di sini VICnet NSI penyadapan massal oleh National Security Agency atau DAS ya, Amerika Serikat. Nah, contoh yang relevan nih masalah ini ya. Nah, mereka ini nih melakukan penyadapan komunikasi, telepon, email, dan internet dengan alasan mencegah terorisme. Sehingga, namun praktik ini tuh memunculkan dilema. Sampai sejauh mana sih negara boleh melanggar privasi warganya sendiri demi alasan keamanan nasional. Jadi inilah yang menjadi titik awal perdebatan besar tentang privasi. Oke, di sini lanjut untuk sejarah hak atas privasi. Nah, sejarah hak atas privasi ini terdapat artikel Warren and Brandeis 1890, yang dimana di sini tuh terdapat sejarah modern hak privasi dimulai dari artikel ini. Artikel terkenal ya, Right to Privacy, The Right to Privacy 1980. Yang dimana oleh Samuel Warren and Louis Brandeis ini sendiri. Jadi tuh mereka tuh berpendapat setiap individu tuh berhak atas hak untuk dibiarkan sendiri atau the right to be let alone. Jadi karena pada masa itu media cetak tuh sering melanggar kehidupan pribadi seseorang. Nah, selain itu, eh, terdapat juga di sini sejarahnya amandemen keempat Konstitusi AS, yang dimana mereka tuh melarang pemerintah melakukan penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan.
yang alasan yang sah. Artinya tuh sejak awal hukum tuh sudah mengakui bahwa privasi itu merupakan hak penting yang harus dilindungi, yang harus dilindungi dari campur tangan pihak lain. Jadi pemerintah tuh pemerintah maupun media tuh tidak boleh ikut campur atas hak privasi mereka sendiri. Oke, langsung di sini undang-undang privasi di AS ya. Di sini terdapat VCRA, VCRI, kemudian Privacy Act, HIPAA, COPPA, ECPA, lalu Patriot Act. Yang dimana pada perkembangan teknologi banyak undang-undang privasi disahkan di Amerika Serikat itu sendiri untuk melindungi aspek-aspek khusus. Nah, yang dimana pada VCRI atau Fair Credit Reporting Act, di sini tuh dia tuh melindungi data laporan kredit konsumennya. Kemudian pada Privacy Act 1974, mereka tuh mengatur pengumpulan dan penggunaan data oleh lembaga pemerintahnya. Lalu HIPAA, mereka tuh melindungi data medis pasien. Kemudian kopannya, mereka melarang pengumpulan data anak di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua. Kemudian ECPA-nya melindungi komunikasi elektronik pribadi seperti email. Kemudian USA Patriot Act yaitu memperluas wewenang penyadapan demi keamanan nasional. Undang-undang ini tuh menunjukkan bahwa privasi itu tidak bisa dipandang satu dimensi saja, melainkan memiliki banyak sisi. Sisinya tuh banyak dari keuangan, kesehatan, anak-anak, dan komunikasi. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya persilahkan. Baik, untuk Rezaldi, saya persilahkan. Oke, maaf teman-teman. Tadi saya udah berbicara namun belum on mic. Sorry, sorry. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu slide yang selanjutnya, perlindungan data keuangan, FCRA dan Graham-Leach. Apa sih FCRA? FCRA adalah aturan agar informasi kredit akurat. Konsumen berhak meminta salinan laporan dan memperbaiki kesalahan. Mengapa penting? Karena data kredit mempengaruhi akses ke, ke pinjaman, pekerjaan tertentu, dan sebagainya. GLBA. Apa itu GLBA? Mengamankan bank atau lembaga keuangan memberi pemberitahuan privasi kepada nasabah, menjelaskan bagaimana data dibagi serta memberi hak opt-out untuk berbagi dengan pihak ketiga. GLBA juga mewajibkan institusi membuat rencana keamanan informasi. Apa sih kaitannya bahaya praktis? Jadi, jika data keuangan bocor, pencurian identitas kartu kredit disalahgunakan gitu. Contohnya tuh konsekuensi hukum ataupun komer- komersial bila data terbuka. Poin pentingnya ada data finansial, maksudnya itu sangat sensitif, aturan khusus dan kewajiban pemberitahuan. Adapun lembaga keuangan wajib rencana keamanan GLBA. Selanjutnya ada perlindungan informasi kesehatan HIPAA, atau privasi dan keamanan rekaman medis. Hak akses pasien, sanksi pelanggaran. Izin eh, Bentar share ya, screen-nya tadi mati ya? sinyalnya jelek. Oke, oke. Iya, 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 bentar. Oke, Oke, terima kasih. udah kelihatan kan? Sudah, sudah. Baik, terima kasih. HIPAA atau privasi dan keamanan rekaman medis. Hak akses pasien, sanksi pelanggaran. Adapun
HIPAA, pengaturan kerahasiaan catatan medis, memberi pasien hak akses dan pembatasan pengungkapan. Ada persyaratan teknis, audit trail, inskripsi, dan notifikasi bila terjadi breach. Pelanggaran bisa menyebabkan denda. Contoh kasus denda yang disebut pada tadi. Aplikasi ke konteks rumah sakit. Contohnya serangan ransomware, WannaCry di Indonesia yang mematikan akses rekaman medis menunjukkan betapa kritisnya proteksi data kesehatan, bukan hanya privasi, tapi fungsi layanan medis. Kait- Kaitannya dengan konteks Indonesia. Poinnya tuh ada HIPAA, aturan ketat untuk data kesehatan dan hak pasien. Pelanggaran data kesehatan berdampak langsung keselamatan pasien. Adapun perlindungan data anak, COPPA atau COPPA. Persyaratan untuk situs atau layanan yang eh, mener- menargetkan anak kurang dari 13 tahun privasi. Jadi, COPPA sendiri eh, mem- memaksa website atau aplikasi yang menyasar anak-anak untuk menjelaskan kebijakan privasi, memberitahu orang tua, dan meminta persetujuan sebelum mengumpulkan info. Efeknya, banyak layanan memutuskan tidak menargetkan anak-anak untuk menghindari beban kepatuhan. Adapun contohnya di Hipnot, perusahaan yang mengumpulkan data anak-anak terbukti melanggar harus membayar denda. Ini menunjukkan bagaimana hukum memaksa perusahaan memikirkan desain produk atau privasi by design. Proteksi ekstra untuk anak-anak, perusahaan eh, wajib kebijakan dan persetujuan dari orang tua. Adapun juga surveil- apa? Surveillance elektronik (ECPA) karya Visa Patriot ACT. Eh, jadi ECPA atau ECPA melindungi komunikasi elektronik dari inter- intersepsi tanpa izin. Namun perubahan teknologi, VoLTE, SMS, pengiriman cloud membuat beberapa bagian jadi kurang memadai. Kalea mewajibkan penyediaan telekomunikasi membangun kemampuan untuk iterap dengan surat pemerintah, menimbulkan isu keamanan karena membuka potensi titik lemah teknis. Visa dan mungkin sinyal dari teman saya baik. Visa dan visa amandemen. Langkah hukum untuk surveil. Amandemen memberi wewenang tambahan eh, warrantless collection untuk komunikasi internasional dalam kondisi tertentu. USA Patriot memperluas wewenang penegak hukum pasca 9/11. Kewenangan luas risiko pelanggaran privasi domestik. Adapun poinnya itu pengaturan Maaf, ini untuk surveillance dan slide-nya, bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Penawaran surveillance untuk sering slide-nya masih ditambahkan slide ini kan? ya, masih-masih. Ditambahkan dan disesuaikan pasca krisis, kewenangan bertambah, kontroversi singkat. Oke, boleh ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada Fair Information Practice atau FIP atau OECD. Collection limit, collection collection limitation, data quality purpose specification, use limit limit sorry limited limitation, security
Eh, jadi adapun penjelasan dari setiap OECD, collection limitation hanya kumpulan yang perlu secara adil dan sah. Data quality, data harus akurat dan relevan. Purpose specification, jelaskan tujuan, jangan pakai untuk hal lain. Use limitation, gunakan hanya sesuai tujuan atau dengan persetujuan. Security safeguard, lindungi dari akses tak sah. Openness, kebijakan dan controller harus diketahui. Adapun individual participation, hak melihat dan memperbaiki data. Adapun accountability, ada pihak yang bertanggung jawab. Jadi, PIF itu menjadi dasar banyak hukum nasional dan kebijakan perusahaan. Eh, Hal ini juga dapat menjadi checklist untuk audit privasi internal. Jadi, PIF itu kerangka etis dan praktis untuk tata kelola data, gunakan sebagai checklist kebijakan. Oke, mohon maaf jika ada salah dalam presentasi saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik untuk Nadia, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan dari yang disampaikan oleh Rezaldi tersebut. Access to government record ya, di mana untuk eh, bentar. Nah, pada akses informasi publik, transparansi pemerintah, VA 1966 ini untuk hak warga meminta dokumen perintah, yang dimana Sunshine Act 1976 yang akan mendorong rapat lembaga federal terbuka. Dan ini juga menarik privasi untuk melindungi si data pribadi. Tapi FOIA atau Sunshine ini untuk mendorong si transparansi di negara dua, dan ini juga prinsipnya harus diseimbangkan ya. Nah, next. So, bisa di next. Oke, lanjut. Nah, dari isu privasi masa kini, isu utamanya kita bisa lihat. Nah, ini juga untuk materi yang kita untuk menyorot 5 isu utama, dan ini juga bisa menjadi subbab analitis. Oke. Nah, dari data breakthroughs ini sebuah data kebocoran ya, dan discovery ini dari consumer profiling ini dari discovery ini untuk pencarian bukti elektronik di proses hukum, dan serta consumer profiling ini juga untuk pemetaan eh, untuk perilaku untuk iklan atau scoring gitu. Nah, kayak workplace monitoring ini juga untuk pemantauan karyawan, dan serta advanced surveillance seperti CCTV untuk pengenalan wajah dan sensor tersebut lain. Nah, ini juga cara eh, untuk di setiap isu kayak seperti
A untuk definisi, seperti B untuk contoh kasus, dan serta resiko, hukum atau etik, dan kontrol teknis, dan seperti kebijakan. Lanjut lagi, bisa di next. Meila bisa di next. Nah, eh, pada konteks di Indonesia, di kasus nyata, nah, pada penyadapan KPK di VS Polri, ini juga eh, antara tensi dengan penegak hukum PS privasi gitu. Sedangkan kebocoran data BPJS atau EKTP paspor, ini juga untuk menggambarkan yang kita dapat tahu, dan yang perlunya itu setiap tata kelola atau keamanan dan respon di insiden yang ini juga cukup kuat gitu, cukup kuat. Nah, terus eh, nah seperti kita bisa PDP yang untuk di Indonesia sebagai payung lokal dan prosedur di notifikasi kebocoran, dan bagian eh, ini juga sebenarnya tapi relevan sebagai si pengonteks konteks tersebut. Apakah sudah? Sudah, Mei? Oke, jadi selanjutnya saya sendiri ya. Jadi pada kasus konteks Indonesia ini sudah dijelaskan oleh teman saya yang dimana tuh intinya tuh pada kasus Indonesia tuh menunjukkan dampak nyata antara rumah sakit yang terganggu, kemudian data jutaan warga tuh terekspos oleh data yang disimpan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Lalu selanjutnya untuk isu etis dan dampak serta solusinya. Jadi isu etis itu tuh penyalahgunaan data, penyadapan, ketimpangan kekuatan data yang dimana dampaknya itu tuh dampak bagi masyarakatnya itu sendiri tuh kepercayaan publik itu tuh menjadi turun, kemudian finansial serta keselamatan masyarakatnya sendiri tuh juga terganggu. Jadi solusi solusi serta teknis dan kebijakannya itu bisa mengambil dari enskripsi, kemudian patching, kemudian VIP, lalu undang-undang dan lembaga pengawas itu sendiri serta edukasi ke masyarakatnya itu sendiri juga. Lalu, lalu pada isu etis hukum yang dimana tuh pengumpulan data tanpa persetujuan, yang dimana penyadapan tanpa kontrol itu bisa menjadi kunci memunculkan pertanyaan legitimasi yang dimana di Indonesia tuh sebelum Undang-Undang PDP, penegakan Undang-Undang ITE dan peran BSSN itu menjadi kunci, tetapi belum cukup. Jadi gunanya bab 3 itu tuh untuk menjelaskan peran Undang-Undang ITE itu sendiri serta BSSN. Kemudian dampaknya tuh kita tuh sudah saya jelaskan tadi yang dimana kita tuh menjadi hilang kepercayaan kepada pemerintah itu sendiri, kemudian potensi kerugian finansial dari masyarakat serta ancaman keselamatan jika data kita tuh data-data kita tuh diambil oleh orang lain. Jadi kemudian terdapat tekanan sosial juga yang dimana jika data sensitif terungkap. Lalu secara teknis tuh
kita tuh bisa menerapkan prinsip VIP yang membuat kebijakan keamanan tuh tertulis menegakkan notifikasi kebocoran, audit, dan compliance lembaga pengawas hukum bagi pelanggar. Jadi di Indonesia Undang-Undang ITE dan BSSN itu tuh eh, kebutuhan Undang-Undang PDP yang dimana perlindungan data pribadi. PDP itu perlindungan data pribadi ya, yang dimana langkah kebijakan penting atau user sudah sebut undang-undang, jika ingin memasukkannya, pastikan rujukan yang di rujuk itu tuh sesuai dengan Undang-Undang ITE itu sendiri. Kemudian pada ringkasan dan istilah kunci yang dimana sejarah privasi, kemudian Undang-Undang Privasi di Amerika Serikat, kemudian VIP, VOIA, kemudian Sunshine Act, isu privasi global, konteks Indonesia, istilah kuncinya ini. Jadi pada istilah ini nih, hak privasi itu berakar hukum melalui banyaknya undang-undang sektoral yang dimana VIP itu menjadi kerangka etis operasional. Kemudian isu modern atau breach profiling, e-discovery serta surveillance itu tuh menindak diperlukan tindakan lanjut ya seperti kebijakan dan edukasi itu sendiri. Jadi poin penting pada ringkasan dan istilah kunci itu tiga pendekatan tiga pendekatan yang dimana terdapat pendekatan hukum, teknis serta edukasi. Jadi itu tadi ringkasan istilah kunci. Lalu di sini kami akan melanjutkan pada sesi diskusi ya. Pada sesi diskusi sendiri di sini terdapat 4 pertanyaan. Nah, 4 pertanyaan ini sendiri terdapat apakah privasi itu harus dikorbankan demi keamanan nasional? Lalu bagaimana sih pemerintah seharusnya menangani kebocoran data? Serta apakah konsumen berhak meminta perusahaan menghapus data mereka? Serta apakah workplace monitoring melanggar privasi karyawan? Jadi pada pertanyaan pertama sendiri ini akan saya jawab sendiri, apakah privasi itu harus dikorbankan demi keamanan nasional? Jadi privasi itu sendiri tuh hak fundamental yang dimana eh, semua orang tuh pasti memiliki privasi gitu. Tetapi dalam kondisi tertentu negara tuh diberi kewenangan untuk melakukan pembatasan demi keamanan nasional. Jadi misalnya Patriot Act di Amerika Serikat tadi memperbolehkan penyadapan untuk mencegah terorisme kan, yang dimana namun pengorbanan privasi tidak boleh dilakukan tanpa batas. Jadi harus ada kontrol hukum, transparansi dan pengawasan agar tidak disalahgunakan oleh orang lain gitu. Jika tidak, pemerintah tuh bisa melanggar hak asasi warganya dengan dalih keamanan. Jadi kesimpulannya tuh privasi itu boleh dibatasi secara proporsional dengan demi keamanan nasional, tetapi tetap harus ada batas hukum yang jelas dan akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian, bagaimana pemerintah seharusnya menangani kebocoran data? Apakah ada yang ingin menjawab? Baik, izin di sini saya akan menjawabnya. Bagaimana pemerintah seharusnya melindungi kebocoran data? Jadi kebocoran data merupakan salah satu privasi terbesar di era digital. Kasus seperti kebocoran data BPJS, EKTP, ataupun paspor di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak celah keamanan dalam pengelolaan data publik. Pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah dan mengurangi kasus seperti ini. Adapun langkah yang mungkin cukup beda. Langkah pertama menerapkan regulasi ketat seperti Undang-Undang Perlindungan Data Privasi atau Undang-Undang PDP yang mengatur kebijakan lembaga publik dan swasta dalam menjaga data pengguna. Yang kedua, mewajibkan pelapor kebocoran data. Masyarakat dapat mengetahui resiko yang mereka hadapi dan bisa mengambil langkah perlindungan pribadi.
Yang ketiga, eh, menegakkan sanksi tegas terhadap lembaga yang lalai melindungi data, baik dalam bentuk denda ataupun pembatasan aktivitas tentunya. Yang keempat, meningkatkan kapasitas keamanan cyber nasional, eh, termasuk dengan audit berkala, pelatihan SDM, dan kerjasama dengan lembaga internasional tentunya. Adapun yang kelima, memberikan edukasi kepada masyarakat agar publik juga memiliki kesadaran menjaga data pribadi secara mandiri. Dengan kombinasi kebijakan, penegakan hukum, dan edukasi publik, pemerintah dapat membangun ekosistem perlindungan data yang kuat dan berkelanjutan. Baik, di sini saya juga akan menjawab nomor tiga. Apakah konsumen berhak meminta perusahaan menghapus data mereka? Oke, dalam era digital, perusahaan sering mengumpulkan data pengguna untuk keperluan bisnis, memulai dari analisis perilaku hingga iklan yang dipromosikan, perso dipersonalisasikan, personalisasi. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah konsumen berhak meminta agar data mereka dihapus? Jawabannya adalah iya, konsumen itu berhak. Prinsip ini dikenal dengan right to be forgotten, hak yaitu hak untuk dihapuskan, yang awalnya diatur dalam General Data Protection Regulation GDPR Uni Eropa dan mulai diadopsi di berbagai negara termasuk Indonesia lewat Undang-Undang PDP. Hak ini memungkinkan seseorang, adapun hak yang memungkinkan seseorang untuk meminta menghapuskan data pribadi yang tidak lagi relevan, menarik kembali ke persetujuan penggunaan data atau menghapus data yang diperoleh tanpa izin tentunya. Namun, hak ini tidak bersifat absolut. Absolut. Dalam beberapa situasi data tidak dapat dihapus jika masih dibutuhkan. Adapun jika masih dibutuhkan untuk pemenuhan kontrak, kewajiban hukum, misalnya catatan keuangan atau perpajakan, ataupun kepentingan publik seperti keamanan nasional. Jadi kesimpulannya, hak untuk menghapus data memberikan kendali yang lebih besar kepada individu atau identitas digital mereka. Tetapi tetap harus diimbangi dengan kebutuhan hukum yang kepentingan masyarakat luas tentunya. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Apakah teman saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya atau bagaimana teman? Oke, mungkin teman saya berkendala jaringan, jadi saya Baik, akan untuk menjawab. Oh, Nadia, apakah ingin menjawab pertanyaan dari nomor 4? Apakah workplace monitoring melanggar privasi karyawan? oke, mungkin Oke, terkendala sinyal ya. Ada. Nah, dia jika tidak ada, saya akan melanjutkan atau bagaimana? Oke, mungkin terkendala jaringan. Jadi pada yang keempat ini, diskusi keempat ini, apakah workplace monitoring melanggar privasi karyawan? Workplace monitoring atau pemantauan di tempat kerja semakin umum dilakukan oleh perusahaan, terutama sejak meningkatnya kerja jarak jauh atau remote work. Pemantauan ini bisa berupa pelacakan aktivitas online, penggunaan email kantor, hingga rekaman CCTV tentunya. Dari sisi perusahaan, monitoring diperlukan untuk menjaga produktivitas dan efisiensi, melindungi data dan aset perusahaan, serta mencegah penyalahgunaan fasilitas kerja. Namun, dari sisi karyawan, monitoring yang berlebihan bisa melanggar hak atas privasi, terutama jika mencakup percakapan pribadi, aktivitas dari luar jam kerja, atau data pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan. Adapun solusinya adalah menetapkan batas wajar dan transparan. Misalnya, memberitahukan kepada karyawan jenis monitoring yang dilakukan, menjelaskan tujuan dan batasan penggunaannya, serta eh, menjamin bahwa data yang dikumpulkan tidak disalahgunakan tentunya. Dengan
dengan pendekatan seperti itu, perusahaan dapat menjaga keamanan dan produktivitas tanpa mengorbankan hak privasi karyawan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai topik 4 mengenai diskusi kali ini. Setelah itu saya Oke, kembalikan pada baik. moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi dari awal hingga akhir. Jadi, demikian presentasi kami mengenai bab 4 tentang privasi yang dimana dari pemaparan tadi itu kita dapat melihat bahwa privasi itu merupakan hak dasar setiap individu yang harus dijaga, baik dari pemerintah, perusahaan maupun masyarakat itu sendiri. Jadi kita tuh sudah membahas sejarah lahirnya hak privasi, berbagai undang-undang di Amerika Serikat, prinsip Fair Information Practice hingga isu-isu besar seperti data breaches, profiling, dan workplace monitoring. Nah, kita juga tuh menyoroti konteks Indonesia, mulai dari kasus penyadapan KPK, KPK versus Polri, hingga kebocoran data BPJS dan paspor, serta bagaimana Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022 berperan dalam memberikan perlindungan hukum. Jadi kesimpulannya, menjaga privasi di era digital tuh bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana soal etika, kebijakan, dan kesadaran bersama. Jadi privasi itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan karena menyangkut hak, keamanan, dan martabat setiap individu. Jadi kami harap presentasi ini tuh dapat menambah pemahaman kita semua dan menjadi pengingat pentingnya menjaga serta menghormati privasi dalam kehidupan digital sehari-hari. Jadi terima kasih atas eh, perhatiannya dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Eh, saya akhiri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, kami akhiri, Baik, kami kami akhiri. akhiri, Oh, kami akhiri diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.